Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstrading.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew sudah membuat satu judul dengan hashtag belajar profits, ya, teknik support resistant dan beberapa cara mendeteksi support resistant. Nah, ini kedengarannya sepele, ya, kedengarannya gampang, tetapi ya Andrew yakin khususnya ini pemula masih bingung, ya, bagaimana cara menentukan support resistant, ya. Bahkan bukan buat pemula aja, bahkan trader yang sudah tahunan pun mereka akan mendapatkan satu ilmu manfaat dari video yang satu ini, karena Andrew akan membagikan 4 metode untuk menentukan support dan resistant. Oke. Buat teman-teman yang mau belajar ulang, teman-teman yang mau upgrade skillnya dalam trading, pastikan teman-teman nonton video ini. Oke, Andrew akan mulai, saksikan video berikut. Oke. Oke, seperti yang Andrew bilang, ya, Andrew akan membagikan 4 metode bagaimana cara menentukan support dan resistance. Sekali lagi, kedengarannya gampang, kedengarannya sepele, ya, tetapi buat pemula ini merupakan satu hal yang sulit, ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tradingnya baru 1-2 tahun, ya, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat bagus apabila teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke. Sebelum Andrew menentukan bagaimana 4 metode itu tadi, Andrew akan jelaskan dulu, ya, apa yang disebut dengan support dan apa yang disebut dengan resistant, ya. Oke, secara supaya mudah, ya. Jadi teman-teman, support itu adalah garis ketahanan bawah di mana level tersebut biasanya, ya, di situ sudah banyak permintaan pembelian atau demand-nya tinggi di situ untuk melakukan pembelian. Makanya itu yang disebut dengan ketahanan bawah. Sebaliknya, kalau resisten itu disebut dengan ketahanan atas. Biasanya kalau dekat-dekat resisten, ya, di situ banyak sekali orang akan melakukan sebuah posisi sell atau menjual, ya. Jadi itu secara mudah untuk pengertian support dan resisten. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan support dan resisten, ya. Oke, Andrew akan jelaskan dari yang paling mudah dulu, dari yang paling gampang dulu. Andrew akan jelaskan, ya. Jadi support dan resisten itu, Andrew bahas support dulu, ya. Jadi support itu adalah garis ketahanan bawah. Nah, karena support resisten ini merupakan analisa bersifat subjektif, artinya antara trader satu dengan trader yang lain itu bisa mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Sekali lagi, support dan resisten merupakan analisa teknikal subjektif. Artinya antara trader satu dengan trader yang lain bisa menginterpretasikan atau bisa menggambar garis yang berbeda-beda, tergantung, ya, bagaimana metode seorang trader itu untuk menentukan support dan resisten, ya. Andrew akan jelaskan dulu dari yang paling sepele. Di sini Andrew sudah keluarkan MetaTrader. Di sini Andrew menggunakan broker GK Invest, ya. Di sini artinya Andrew menggunakan platform MetaTrader 5, dan teman-teman gak usah khawatir, teknik ini bisa digunakan di semua platform, ya, baik MetaTrader maupun MetaTrader 5 ataupun platform apapun, ini caranya sama, ya, ilmunya sama. Teman-teman mau pakai aplikasi saham pun sama, ya, caranya, ilmunya sama, ilmu prakteknya sama. Oke. Jadi
Andrew yakin ini bisa membantu buat teman-teman yang trading apapun ya, pasti menggunakan cara yang seperti ini. Oke, jadi Andrew akan menentukan di mana supportnya dulu. Jadi sesuai dengan namanya, support itu adalah garis ke kanan bawah. Jadi kita simpelnya begini, kita tinggal mencari titik-titik di mana pada saat titik-titik di bawah itu. Ya, kalau dari gambar ini jelas di sini adalah dia punya support. Nah, ini ya. Ini adalah supportnya ya. Lalu resistennya di mana? Di sini. Nah, oke, jelas ya. Jadi kalau kita mau cari support, kita tinggal mencari bentuk yang seperti huruf V ya. Nah, kalau kita mau cari resisten, kita tinggal mencari huruf yang U. Nah, ini ya, Andrew lingkari ya. Jadi gampang sekali ya, tapi ingat ada metode-metode lain yang nanti Andrew akan jelaskan ya. Jadi ini teman-teman ya, kita tinggal mencari di mana level-level ini teman-teman. Oke, ini Andrew gambar dulu ya, teman-teman sabar ya. Ya, ini ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi kalau kita mau cari support, kita cari titik yang seperti ini. Oke. Nah, sementara kalau kita mau cari resisten, ya kebalikannya, kita tinggal cari huruf yang bentuknya U terbalik ya. Oke, Andrew akan cari dulu. Nah, oke. Jadi ini ya resistennya ya. Jadi mudah sekali. Nah, sekarang cara lain adalah ya, atau teman-teman karena ini tadi Andrew bilang adalah subjektif, artinya ya trader manapun bisa ya menentukan, oh di sini juga ada huruf V nih Pak. Ya benar. Jadi ini juga bisa disebut dengan support. Nah, ini juga bisa disebut dengan support. Lalu ya, ini juga bisa disebut dengan resisten. Nah, itulah kenapa kita bilang itu sifatnya adalah subjektif ya, tergantung dari trader itu dia mau nilainya untuk jangka panjang atau jangka pendek. Jadi kedua garis ini ya benar. Di sini support, di sini support juga, di sini resisten juga. Ya. Jadi biasanya ini kita sebut dengan resisten 1. Andrew tulis ya. Jadi ini biasanya disebut dengan resisten 1. Nah, di sini ya. Ini disebut dengan R1. Nah, ini R1 artinya R yang paling mendekati dengan harga running. Nah, ini ya. Nah, ini disebut dengan R1. Oke, Andrew tulis lagi untuk R2-nya. Jadi R2-nya itu di sini ya, teman-teman. Nah, ini R2 ya, ini disebut dengan resisten 2. Oke, artinya resisten kedua gitu ya. Nah, lalu support 1-nya di mana? Nah, Andrew tinggal tulis nih support 1 ya. Support 1 ya di sini. Nah, ini S1. Oke. Nah, jadi dua-duanya benar ya. Sekali lagi dua-duanya benar, hanya titiknya aja yang beda, tapi dua-duanya benar. Nah, oke. Nah, kita tulis dulu di sini. Ya, jadi ini adalah support 2. Sekali lagi ini dua-duanya benar ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah ya. Tapi ada juga metode lain, yaitu dengan cara, Pak, kalau kita pakai harga low atau harga high, biasanya akan menjadi shadow. Ada juga trader yang buatnya seperti ini, teman-teman. Ini Andrew hapus dulu ya. Ini Andrew hapus dulu. Ya, jadi ini udah selesai. Ini metode pertama dan Andrew akan hapus ya, teman-teman ya. Oke, ada satu metode lagi. Dia buatnya, dia mencari sebuah. Jadi kalau dia nggak pakai shadow ini, ya. Jadi dia taruhnya seperti ini. Nah, dia taruh seperti ini, ya. Ini sebagai resisten. Lalu ini juga kalau yang pertama ditaruh di sini di low, ya. Tapi dia nggak hitung shadownya, jadi dia hitung pada saat close-nya. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Nah, ini ya dia taruh di sini, ya. Lalu resistennya di sini, ya. Boleh juga, nggak masalah. Nah, kalau teman-teman mau pakai metode yang kedua, Andrew sarankan jangan pakai candlestick. Karena kalau candlestick dia bikin sebuah low itu seperti jarum. Jadi ada false signal, ya. Nah, teman-teman bisa jangan pakai candlestick, jadi teman-teman bisa pakai yang namanya line seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak lihat dari low-nya atau high-nya, tapi dia lihat dari di mana close-nya. Jadi Andrew sarankan teman-teman pakai yang namanya adalah line. Nah, cara pakainya gimana? Biasanya kalau dia break, sekarang kan harga ada di sini ya. Kalau dia break yang support 1, biasanya kita akan coba ambil posisi sell. Di sini Andrew tandain dulu ya. Di sini kita akan coba ambil posisi sell. Nah, kita sell di sini. Oke, ini bisa digedein nggak? Oke. Coba digedein ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau dia break yang ini, kita akan melakukan posisi sell. Tapi kalau dia break ke atas, teman-teman boleh ambil posisi buy. Nah, Andrew tandain nih.
Nah, sabar ya teman-teman ya. Jadi Andrew harus memberikan satu ilustrasi. Nah, kalau di sini ya dia buy berarti gitu loh ya. Nah, jadi itu adalah salah satu metodenya bagaimana cara menentukan support dan resisten. Ada juga metode ketiga, yaitu dengan cara menggunakan support dan resisten yang bersifat dinamis. Artinya dia tidak mencari titik support dan resisten, tapi dia menggunakan sebuah indikator. Nih Andrew balik lagi ya, kita balik lagi ke candlestick ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke insert, masuk ke indikator, masuk ke trend, dan masuk ke moving average. Nah ini teman-teman harus rubah parameternya, jadi periodenya itu diganti yang 50. Oke, metodenya diganti yang eksponensial. Lalu apply to-nya diganti ke weighted close ya. Ini Andrew tebelin aja supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas di YouTube ya. Nah, kita tinggal enter. Nah, jadi ini kita bisa jadikan sebuah support resistance, tapi ini adalah support resistance yang dinamis. Cara bacanya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau dia dari harga ini ya, contohnya dia bergerak ke bawah, lalu dia bergerak ke atas. Nih Andrew lingkarin ya. Jadi ini bisa disebut dengan resisten. Nah, di sini Andrew akan lingkarin. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ini disebut dengan resisten. Nah, ini Andrew tulis ya, teman-teman ya. Andrew akan tulis, oke, di sini disebut dengan resisten. Nah, oke. Nah, ini resistennya di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, lalu supportnya di mana? Nah, supportnya ya seperti ini. Kalau dia sudah naik ke atas, ini artinya dia break sebuah resisten, oke. Di sini Andrew tandain ya, di sini sebuah resisten, oke. Nah, jadi supportnya di mana? Supportnya di sini, teman-teman ya. Kalau dia sudah break ke atas, tapi dia break lagi ke bawah, nah ini Andrew tandain. Nah, oke. Nah, ini ya, ini kita namakan dengan support. Oke, jadi ini ya, ini dinamakan dengan support. Jadi supportnya itu berdasarkan dari indikator moving average ya, eksponensial yang 50 ya, ini disebut dengan support. Nah, bagaimana apabila supportnya sudah tertembus? Nah, supportnya ini menjadi sebuah resisten ya. Jadi cara bacanya adalah kalau ini sudah tertembus, artinya harga akan terus turun. Jadi teman-teman boleh ambil posisi sell. Nah, teman-teman boleh ambil posisi sell. Andrew cari arrow dulu. Nah, teman-teman bisa ambil posisi sell di sini. Ya, kenapa? Dia sudah break di sini. Oke, dia break di sini. Andrew tandain. Nah, teman-teman bisa ambil posisi sell di sini dan benar hasilnya akan turun. Nah, pertanyaannya kita mau take profit di mana? Nah, teman-teman bisa take profit di area sini. Nah, teman-teman bisa ambil take profit di sini boleh, atau teman-teman kalau percaya dia punya low di sini juga boleh. Ya, antara di sini teman-teman bisa jadikan sebuah take profit. Andrew tulis dulu. Ya. Oke, di sini teman-teman silakan pakai yang namanya adalah take profit, ya, profit, ya, take profit di sini. Nah, cara begini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini adalah cara yang ketiga dengan cara menggunakan moving average. Nah, cara yang keempat atau cara yang terakhir, ya, ini adalah cara yang menurut Andrew paling simple, paling canggih dan paling mudah, yaitu dengan cara menggunakan indikator ya. Indikatornya itu namanya adalah auto suppress. Ini Andrew restart dulu ya. Nah, oke, sudah restart. Jadi teman-teman tinggal pasang aja indikatornya. Andrew hapus dulu ini ya. Oke, jadi teman-teman tinggal pasang aja indikatornya, di drag aja dari sini ke sini. Tak, oke, langsung di oke. Nah, maka muncul dia support dan resistance secara otomatis. Nah, jadi auto suppress ini dia bisa menentukan support dan resistance secara otomatis termasuk pivot. Ini Andrew besarkan ya. Jadi yang oranye ini adalah pivot nih teman-teman. Oke, ini oranye ini adalah pivot. Ini resistance 1, ini resistance 2, ini resistance 3. Nah, kalau harga cenderung di bawah pivot artinya apa? Harga cenderung adalah bearish. Ini support 1, ini support 2 dan support 3-nya ada di sini. Ya, jadi itu ya 4 cara menentukan support dan resistance. Tergantung teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Semua cara sama-sama akurat, semua cara sama-sama banyak dipakai. Andrew sudah jabarkan dari cara yang paling simple sampai cara yang paling menurut Andrew membutuhkan alat ya. Semua kembali kepada trader masing-masing mau menggunakan cara yang mana. Oke.
Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep apa yang Edu sampaikan dalam video ini, khususnya buat teman-teman yang masih belum bisa menentukan support dan resisten dalam market. Sekali lagi, teman-teman punya pilihan mau menggunakan cara yang tradisional atau dengan cara manual, yaitu dengan tarik-tarik garis, yaitu dengan cara yang subjektif, atau teman-teman bisa menggunakan alat yang sudah ready, teman-teman tinggal pakai ya, lalu teman-teman sudah mendapatkan support dan resisten, jadi teman-teman nggak ragu lagi. Oke? Nah, jadi itu saja yang mau sampaikan. Sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.